Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terkait dengan pengolahan dan penyajian data. Jadi pengolahan dan penyajian data ini merupakan proses setelah pengumpulan data. Jadi kalau tadi misalnya pengumpulan datanya dengan observasi, maka proses berikutnya kita olah agar mendapatkan suatu informasi. Kita masuk yang pengolahan data. Jadi pengolahan data itu perlu dilakukan untuk mendapatkan ringkasan dari data yang kita peroleh. Jadi untuk memperoleh data statistik, maka data yang telah dikumpulkan dari elemen-elemen yang diselidiki harus diolah. Jadi informasi akan kita dapatkan setelah data itu diolah, tidak hanya sampai pada batas dikumpulkan gitu ya. Nah, pengolahannya ini nanti dari yang datanya data mentah, kemudian memperoleh ringkasan-ringkasan yang nanti sifatnya dari ringkasan itu bisa menjadi informasi, tapi mungkin bisa nanti dilanjutkan lagi dengan analisis berikutnya. Oke. Nah, data ini kemudian nanti disajikan, setelah diolah, disajikan dan dianalisis agar dapat menjadi suatu dasar pembuatan keputusan gitu. Jadi ketika kamu sudah mengolah data, itu berarti data itu akan bisa mengeluarkan satu informasi yang bisa untuk menjadi dasar sebuah keputusan gitu ya. Dan pengolahan data ini dapat dilakukan dengan manual ataupun dengan alat-alat elektronik. Jadi bisa juga manual itu ya hitung sendiri berapa sih nilai rata-ratanya gitu, berapa sih nilai totalnya dan seterusnya, itu manual. Tapi bisa dengan alat elektronik dan dengan software gitu ya, dengan aplikasi yang biasa ada, misalnya Excel gitu dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan pengolahan data. Dan proses dari pengolahan data itu ada 4. Jadi ada editing, ada coding, ada entry, dan ada cleaning. Nah, kita masuk ke yang editing. Jadi apa sih editing itu? Editing itu adalah sebenarnya proses yang mana melakukan pemeriksaan setelah proses pengumpulan data yang bertujuan untuk memastikan semua variabel diisi dengan lengkap gitu ya. Jadi editing itu bukan berarti mengedit data yang sudah ada, bukan. Tapi maksud di editing di sini adalah ketika kita sudah mengumpulkan data, misalnya setelah mengumpulkan kuesioner, kita cek kuesionernya apakah sudah dijawab dengan lengkap gitu. Nah, pada proses editing ini kadang kalau misalnya ada yang prosesnya dia setelah wawancara langsung dicek, oh Bu ini masih ada yang ketinggalan belum dijawab. Nah itu dikembalikan lagi untuk dijawab. Tapi ada proses di mana ternyata nanti datanya nggak lengkap. Nah itu bisa nanti akan dicek ketika cleaning gitu ya. Jadi intinya dalam editing ini adalah memastikan bahwa instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data itu dijawab dengan lengkap. Nah, berikutnya adalah coding. Jadi kalau coding itu kita membuat kode pada satu variabel. Jadi sebagai contoh misalnya dalam satu kuesioner menanyakan kita mau dapat data IMT ya kan. IMT itu tapi dikumpulkan dari data berat badan dan tinggi badan. Nah, ketika kita akan mendapatkan IMT ini kita kasih coding. Codingnya misalnya dia variabel A1. A1 didapatkan dari data berat badan dan tinggi badan. Jadi coding ini adalah memberikan kode pada satu variabel, dan ini lebih memudahkan lagi nanti ketika proses pengolahan menganalisis data. Nah, berikutnya adalah entry. Ketika kita sudah mengcoding, jadi sudah dikasih coding A1 tadi IMT, A2 misalnya aktivitas fisik, A3 misalnya perilaku merokok, itu coding. Jadi ketika kemudian kita entry, kita masukkan ke dalam software pengolah data itu tidak dimasukkan dalam bentuk IMT gini, tapi dimasukkannya A1, berarti A1 itu IMT gitu. Jadi bentuk entry-nya itu adalah entry coding. Jadi setelah di coding, berarti nanti di template
software itu adalah codingnya. Jadi kita mengentry-nya itu jadi data gambaran datanya itu tidak terlalu panjang nama dari satu variabel itu di dalam software. Nah, berikutnya cleaning. Jadi cleaning ini adalah membersihkan atau mengecekkan kembali data yang sudah di-entry untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam melakukan pengkodean atau pada saat entry. Jadi cleaning ini untuk melihat biasanya di cleaning itu dia dilihat data maksimalnya sekian, minimalnya sekian, rata-rata sekian. Data yang cukup jauh dari kisaran data ini misalnya nih, ini kok IMT-nya bisa nyampe 45 gitu ya. Pas dicek ternyata salah di entry misalnya. Atau pas di editing ternyata datanya itu misalnya tidak bisa terbaca berat badannya. Misalnya dia sebenarnya nulisnya 85 misalnya, tapi terbacanya misalnya kalau 85 nggak terlalu ini ya, misalnya 105 dia nulisnya, tapi pas di editing terlihatnya seperti 185, baru di entry jadi 185. Artinya kan IMT-nya akan sangat tinggi dan seterusnya. Jadi ada di cleaning itu adalah proses pengecekan itu. Jadi dicek kalau ada datanya kok ini jauh banget, beda banget data yang satu ini gitu. Nah, itu proses di cleaning. Jadi dilihat apakah ada data-data yang melenceng gitu ya, atau data-data yang tidak lengkap lagi, bisa dicek lagi di cleaning. Karena kadang kalau kuesionernya yang bentuknya offline, jadi kita kasih dan kemudian di entry, kadang petugas dari si pengentrynya ini, karena kan kita sebagai peneliti tidak semua yang kita kerjakan, kita tidak mengerjakan semuanya ini gitu ya. Jadi si pengentry mungkin dia entry aja datanya walaupun kosong. Di cleaning ini bisa dicek lagi apakah datanya komplit atau tidak. Nah, ini proses dari pengolahan data. Setelah pengolahan data, maka muncullah nanti data-data yang bisa kita sajikan. Karena di dalam pengolahan data itu tergantung dari datanya. Kemarin kan sudah sempat Ibu bahas ada data statistik deskriptif, ada inferensial gitu ya. Kalau yang kita akan bahas sampai di UTS itu yang deskriptif. Jadi sampai pada memahami gambarannya seperti ini gitu. Tapi nanti kalau yang sesudah UTS itu yang inferensial, berarti melihat ada hubungan, kemudian melihat ada hubungan timbal balik atau keterkaitan, pengaruh dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang proses pengolahan data. Nah, dari hasil pengolahan data itu kemudian muncullah nanti misalnya keterangan tentang jumlah. Jadi jumlah dari sampel saya 300 orang misalnya. Jadi itu dari pengolahan data secara kasar ya. Kemudian rata-ratanya misalnya nih, rata-rata nilai UTS 35 misalnya. Jadi bentuknya lebih seperti itu. Atau keterangan tentang persentase. Ternyata 35% laki-laki, kemudian 65%-nya perempuan. Nah, itu bagian hasil dari pengolahan data. Bisa juga tentang rasio, jadi perbandingan antara ternyata karena 50% yang obesitas, berarti 1:2 gitu. Jadi kalau dalam 2 orang itu obesitas sentral misalnya. Jadi bisa dibuat dalam bentuk rasio atau range nilai kuis misalnya 35 sampai 75 gitu. Jadi itu dari hasil dari yang namanya pengolahan data. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.